Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan demokrasi. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa sebelum belajar. Disilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya doa sebelum belajar. Terima kasih sudah Abi Mayufriyan Budi, Aisyah Nabi Azhara, Abba Satria Aji, Anatasha Asifa Azhar, Andika Putra Pratama, Arum Wahyuni, Kalista Zastia Saputri, David Rizky Santosa, Izin, Diki Pradana, Elisa Rahma, Faris Ahmad, Hafiz Hassan, Hernanda Sri Laksono, Esha Mawida Rahma, Buddha, Kamila Mudrikatul Jannah, Kaiza Aliyah Ubida, Hansa Heliam Nabila, Irania Alia Nabila, Latifah Hansa Kamila, Latifah Az-Zahra, Mufidah Nur Fuadi, Muhammad Iqbal Kurniawan, Mustafa Afidin, Rana Esra, Rania Rinda, Rafi El-Falah, Regita Wahyu, Rusdiana, Setio Budi, Tafir Izza, hadir, Dora Aira, hadir. Selanjutnya, untuk kenyamanan proses pembelajaran kita akan cek dulu kerapihan pakaiannya. Sudah rapi semuanya ini pakaiannya? Ya, alhamdulillah sudah rapi. Coba dilihat kelasnya sudah bersih belum? Ini di bawah mejanya, bawah kursinya masing-masing. Sudah bersih? Oke, sudah baik. Kalau begitu kita dapat melanjutkan pembelajaran dengan nyaman. Kita akan awali pembelajaran kali ini dengan tadarus Al-Quran terlebih dahulu ya. Pak Deden pilihkan tadarus Al-Qurannya surah Luqman ayat ke-12. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqman
menyanyikan lagu nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila. Kepada semuanya disilahkan berdiri. Ya, dimohon berdiri. Kita nyanyikan lagu nasional bersama ya. Siap semuanya? Rahman ya Rahman. Sebelumnya Pak Dede mau tanya, masih ingat pembelajaran pekan kemarin? Masih. Apa itu? Sholat sunnah. Oke, kita bicara tentang sholat sunnah. Sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam ya. Itu sempurna kalau kemarin sholat sunnahnya kita bahas. Akan tetapi untuk materi yang hari ini yaitu materi tentang sujud. Bagian dari sholat itu ada sujud. Maka poin ini yang akan kita perdalam, sujudnya ada yang dilaksanakan di dalam sholat dan bisa juga dilakukan di luar sholat. Siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Untuk materi pada hari ini yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Karena ada 3 pembahasan yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Maka Pak Dede nanti akan bentuk 3 kelompok sesuai dengan jumlah sujud yang kita pelajari, dan nanti Pak Dede akan berikan LKPD dan ada literasi juga untuk kalian baca secara seksama ya dalam kelompoknya, dalam diskusinya masing-masing nanti. Oke, untuk pembagian kelompok ini Pak Dede akan hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Kalian akan mulai berhitung, mulai dari sini. Yang keras suaranya ya. 1, 2, 3. Tiga, 1, 2, 2. Oke, panas berarti ya? Nah, oke, kalau begitu kita langsung bagi kelompoknya. Kelompok 1 Pak Dede akan persilahkan di sebelah sini. Kelompok 2 nanti di sebelah sana, dan kelompok 3 di sebelah sini biar tengahnya kosong ya. Ruang tengahnya biar berbentuk letter U gitu ya. Silakan mejanya diatur sesuai. Kelompok 1 berkumpul di kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini. Yuk, kita mulai membentuk kelompoknya. Mejanya dong, ini bukan mejanya yang sini. Oke, kalau sudah tahu ini
mejanya biar tidak menghalangi sebelahnya. Untuk mejanya yang ini ada. Nah, gitu. Ini mejanya. Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Kelompok 1 dari mana kelompok 1? Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Perhatikan Rahman. ke depan untuk bahan literasinya. Bahan literasi yang pertama ini ada dibacakan. Banyak manusia diberikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, rumah mewah, hidup serba berkecukupan, tetapi mereka tetap kufur kepada Allah. Tidak sedikit pun merasa bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang yang hidup serba pas-pasan dan kadang masih kekurangan, mereka selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Ini merupakan salah satu masalah sosial yang harus dicari jalan keluarnya. Diskusikan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ini untuk tugas bagi kelompok 1 terkait dengan sujud syukur. Kemudian bahan literasi yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya berbunyi, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitan yabki yaqul ya wailah. Umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Artinya, ketika anak Adam membaca ayat as-sajdah kemudian ia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, "Celaka. Anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud. Maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka bagiku neraka." Ini kaitannya nanti dengan yang kedua, yaitu sujud tilawah. Untuk bahan literasi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menciptakan manusia dengan kesempurnaannya, juga menciptakan kelemahannya. Dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia itu, tentu sangat berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan. Orang yang baik, kata Rasul, bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, lalu menyesali, lantas memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, seraya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa, maka pantas predikat itu selalu melekat pada diri manusia. Nanti ini untuk bahan literasi yang akan didiskusikan di kelompok yang ketiga terkait dengan sujud sahwi. Karena memang manusia tidak luput dari salah dan lupa. Dalam salat pun terkadang kita lupa gerakan-gerakannya gitu ya. Oke? Bisa dipahami ya? Silahkan diskusikan mulai dari bahan literasi yang pertama, literasi yang kedua, dan literasi yang ketiga. Saya akan bagikan untuk literasinya, bahan literasinya. Tiap kelompok ada 2 bundle ya. Yang pertama ini untuk literasinya, kemudian yang ini mungkin yang KBD-nya. Terus literasinya. Ya.
semuanya sama nanti kita akan bahas tiap kelompok. Tadi dia akan bagi sesuai urutannya. Untuk yang kelompok pertama nanti akan membahas khusus terkait dengan sujud syukur. Kelompok yang kedua nanti membahas tentang sujud tilawah. Dan kelompok yang ketiga ini sujud sahwi, gitu ya. Oke, silakan diskusi kelompoknya. Sebelumnya Pak Dede akan sampaikan terlebih dahulu pengantarnya. Oke. Nanti kita akan mengetahui ada 5 hal penting yang harus nanti kalian cari di situ. Pertama terkait pengertiannya apa dulu, dasarnya terkait dengan sujud. Sudah sesuai kelompoknya. Kemudian dasar hukumnya nanti bisa dicari di LKPD-nya di sini, di lembar kerjanya ada. Sebab-sebabnya apa? Ketiga, sujud tadi, kamu cari satu saja. Kemudian tata cara melakukannya seperti apa, dan kemudian terakhir hikmahnya itu apa sih? Hikmah sujud syukur itu apa? Hikmah sujud tilawah apa? Dan hikmah sujud sahwi itu apa? Oke, silakan didiskusikan. Ini bagian iya, tinggal saja yang ini. Nanti kalian akan sampai kepada sujud sahwi hikmahnya, terus kan di sini di ujungnya nanti kita akan bahas semuanya nanti pembahasannya sama. Cari yang bisa, nanti tolong persiapkan juga untuk presentasinya siapa yang ya, bahan presentasinya ya. Nah, ini kaitannya dengan sujud sahwi. Berarti kan yang bagian ketiga ini dibahas dulu apa, bahan literasinya, terus tadi cari yang sujud saja. Dan presentasinya kan ada di sini untuk carinya, mulai dari pengertiannya apa, terus hukum lalu mana jadi. Untuk kelompok dua ini bagian apa namanya? Mana ini kita
اشرح صدري قرآن املأ قلبي. Gimana? Ya, hadisnya sudah ada tulisannya. Ya ditulis. Seperti itu. Pak, artinya jelas gak? Iya, lengkap ya. Jawabannya ditulis lengkap ya. Kalau ada kurangnya belajar. Presentasinya nanti kamu presentasikan terkait dengan apa? Enggak semua sujud tilawah. Ya belajar baca bisa juga kan bisa, toh? Ada yang bisa baca Quran ya kan? Iya. Gimana? Ya, mulai dari bahan literasinya dulu. Setelah itu nanti coba iya pertanyaannya untuk bahan literasinya ini kan kelompok mana? Oh yang di literasi satu aja tapi yang Iya, nggak apa-apa. Berarti kan kami ini sesuai dengan materinya, temanya untuk ini nggak perlu, tinggal dibahas saja. Langsung poin utamanya terkait dengan ini. Lanjut. Ya, yang bisa dipahami ya. Mana diskusinya? Tambah satu. Bola satu kelompok tiga. Sukses selesai. Oke, baik. Ada kesulitan untuk membaca ada ya? Kan terminasi. Presentasikan ya, tiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok yang pertama yaitu sujud syukur, dilanjutkan dengan kelompok yang kedua sujud tilawah, dan dilanjutkan yang terakhir sujud sahwi. Kelompok satu, siapa yang akan menjadi perwakilan kelompoknya mempresentasikan? Silakan maju ke depan. Ya, mulai salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yes, Sebaiknya kita menasihati bahwa nikmat yang dimilikinya semua dari Allah. Maka dari itu harus selalu bersyukur dan harus mengingatkan bahwa masih banyak orang yang hidup kekurangan. Maka dari itu kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberi Tangan artinya berterima kasih kepada Allah untuk segala juga yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah biar untuk kita menghindari dari segala ya. Ya, dasarnya apa? Kemudian kenapa? Bisa bantu
Artinya apa? Sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka beliau langsung kepada Allah. Apa kita melakukan syukur sebab mendapatkan nikmat dari Allah, dua terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Tata cara melakukan sujud syukur. Satu, menghadap kiblat. Dua, niat untuk sujud syukur. Tiga, sujud sujud dalam sholat dengan membaca doa selesai berikut. Apa hikmah atau manfaat dari sujud syukur? Hikmah sujud syukur. Satu, orang yang mendapat nikmat dan kelebihan lalu tak menjadi dapat berbuat dari sehingga menjadi angkuh atau sombong. Dua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Tiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh dengan hidayahnya. Empat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekarang kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang maju? Ya, silakan. Sendiri? Ada temannya, oke, silakan temannya maju ke depan. Oke, Bu dari mana? Tadi hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang masalah tentang sujud tilawah. Jadi dahulu kala ketika anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian dia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Dia berkata, celaka, anak Adam diminta untuk bersujud dan dia pun bersujud, maka dan aku telah diperintah untuk bersujud, namun aku menolak, maka neraka. Ini pengertian dari sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, bukan sholat maupun jual salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum dasar sujud tilawah adalah sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Ani bani maro'an nan najah karena yang murahu alaina Qur'ana pada kawalan sajdah kadaro sajdah wa sajdana ma'a. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir baru sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa sebab-sebab sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan karena
Oke. Bagaimana cara sujud tilawah? Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, niat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, sujud satu kali. Pada saat sujud membaca doa dari berikut. Ada doa yang lagi kalau kamu bahasa artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku Tuhan yang memudahkan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya dan kekuatannya. Yang kelima, sujud sunnah. Dan yang keenam, salat. Apa hikmah atau manfaat sujud tilawah? Hikmah melaksanakan sujud tilawah adalah yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, itu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3, silakan presentasinya. Silakan siapa yang maju ke depan untuk kelompok ketiga. Oke. Ini kelompok yang ketiga ya. Silakan di present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kita yang saya tujuh Bapak. Saya Arisa ya. Teman-teman sekalian, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bisa luput dari kesalahan baik di luar atau dalam sholat. Dan karena itu diajarkan untuk sapi. Kita meninggalkan sesuatu dengan pengertian tapi ada yang dilakukan tanpa ada dalam sholat. Maksudnya 2 kali dan selama sampai akhir dari sholat. Dasar agama agama sunnah. Bagaimana? Karena arti sambil kodari kibor kan nari tidak syakka ahadukum di sholat di mana niat sholat karena al-arba'an waliyat rohis syakka waliyat ni'ala mastai kona tumma yasjudu sajid dan sajid wabala air misalnya dengan arti dari arti sa'id Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia melakukan 2 atau 4 rakaat, maka adalah dibilangkan kepada dan teruskan sholatnya menurut yang diyakini yang sudah 2 kali sebelum sholat. Orang yang salah salah seperti makanan atau lupa atau langsung melakukan lupa membaca dalam yang menjadi 4 lupa melakukan awal kemudian kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara sujud yang pertama setelah selesai membaca tasbih lalu membaca subhanallah ya namu walayas yang artinya bagi Allah yang tidak tidak. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan menggunakan takbir. Yang kedua, setelah lalu takbir dengan doa yang Alhamdulillah sudah presentasi semuanya. Mari kita aplaus untuk kita. Minta nanti tanggapan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi kelompok yang pertama kalau ada. Begitu juga sebaliknya ya kalau nanti ada tanggapan. Sekarang perhatikan, Pak Dede mau
kita refresh terlebih dahulu. Bisa angkat tangannya, angkat yang tangannya kanan. Oke, diturunkan ke depan, sudah. Oke, sekarang kita mulai dengan bercepat, ya nanti ya. Oke, Bapak, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Oke, perlahan, sedang perlahan, tangannya perlahan, digoyang-goyang, diangkat ke belakang posisinya. Diulangi, semakin cepat, semakin cepat. Oke, oke, pelan. Oke, kita naikkan lagi, terus, jangan. Oke, sekarang sentuh pipinya. Oke, baik, kalau begitu, untuk yang tadi masih salah konsentrasinya, baik, ternyata masih banyak yang masih fokus ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita akan lagi untuk kita. Baik, tadi kelompok 1 terkait dengan sujud syukur. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2, kelompok 3? Mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Mungkin kurang jelas? Sudah jelas ya? Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah. Kelompok 1 mungkin mau menanggapi kelompok 2 dan kelompok 3? Sudah cukup ya? Oke, kalau begitu sekarang Pak Dede minta hasil diskusinya tadi yang sudah dipresentasikan tolong dikumpulkan ke depan. Silakan perwakilan. Mana hasil diskusinya? Kelompok 2 dan kelompok 3 dibawa ke depan hasil diskusinya. Pak Dede mau koreksi tadi ya. Kelompok 2 belum selesai, kelompok 3 hasil diskusinya mana? Hasil diskusinya dikumpulkan. Hasil diskusinya di ya. Oke, terima kasih semuanya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.